Hello class, how are you today? Let's continue our lesson. Housekeeping position. Night steward. Night steward is responsible for the cabin steward duty at night. Jadi posisi berikutnya yaitu night steward. Night steward itu adalah cabin steward yang bertugas di malam hari. Jadi kalau siang hari, shift pagi sampai sore itu kita sebut dengan cabin steward. Tapi cabin steward yang bekerja di malam hari itu namanya night steward. Akan tetapi night steward itu dia levelnya masih di bawah cabin steward. Cuman pekerjaannya dia mengerjakan pekerjaan cabin steward di malam hari. Tentunya gajinya masih lebih kecil daripada cabin steward. Night steward also accommodating guest requests and providing guest needs. Jadi dia mengakomodasi request dari tamu dan menyediakan kebutuhan tamu. Jadi hampir sama dengan cabin steward ya pekerjaannya. Cuman dia ada tambahan-tambahan lain nanti seperti ini. Preparing cabin steward supplies for the next morning. Menyiapkan kebutuhan cabin steward buat service di pagi hari. Jadi malamnya night steward itu pas lagi tidak sibuk dengan tamu, dia biasanya menyediakan keperluan cabin steward di pagi hari buat pagi harinya. Misalnya seperti delivery yang akan didistribusikan oleh cabin steward itu sama night steward udah disiapin malamnya, dimasukin ke mailboxnya cabin steward. Misalnya ada surat-surat, ada coklat dan lain sebagainya, itu disiapin sama night steward. Okay, night steward reporting to night supervisor. Jadi laporannya night steward kepada night supervisor, mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada night supervisor. Okay, next, foreman housekeeping. Foreman housekeeping itu bisa kita sebut dengan housekeeping attendant leader. Jadi dia pimpinan dari housekeeping attendant atau cleaner. His duties are supervises work allotted to the housemen in public areas. Jadi pekerjaannya adalah mengawasi pekerjaan pada housemen. Housemen itu sama dengan housekeeping attendant, sama dengan cleaning service yang bekerja di public area. Yang kedua, supervises work of people who clean carpets, wall washers, and window washers. Juga mengawasi pekerjaan dari orang-orang yang sedang mengerjakan karpet, membersihkan karpet, mencuci wall, tembok ya, dinding, dan membersihkan jendela-jendela. Ya intinya dia juga mengawasi juga gitu. Mengawasi housekeeping attendant yang sedang membersihkan karpet, ngelap-ngelap, nyuci jendela, dan sebagainya. Supervise work of chandelier cleaners, vacuum cleaning machine operators, and maintain flower arrangements by changing water.
Dia juga mengawasi pekerjaan membersihkan chandelier. Chandelier itu sebenarnya tempat lilin ya, tapi kalau di kapal pesiar itu dia lampu yang bergelantungan, itu lampu-lampu besar yang bergelantungan di atrium. Seperti di atrium ya, di tempat-tempat lain juga ada, tapi utamanya biasanya di atrium yang panjang sekali. Itu biasanya membersihkannya menggunakan peralatan khusus, gini mesin gitu. Jadi harus diawasi sama foreman housekeeping. Vacuum cleaning machine operators waktu mengoperasikan mesin vakum juga. Maintain flower arrangements by changing water. Dia juga yang nyiramin tanaman asli. Nah, di kapal atau di hotel kan ada dua macam bunga. Ada bunga hidup sama ada bunga buatan atau bunga mati dari plastik. Jadi yang diganti air itu yang bunga hidup. Okay, next, officer steward or staff steward. Nah, yang ini, posisi ini adalah steward, room attendant, tapi khusus untuk officer atau staff. Namanya officer steward atau staff steward. Responsible for cleaning and servicing officer and staff's cabins as per established VOC standards. Jadi dia bertanggung jawab untuk membersihkan dan melayani cabin atau kamar staff dan officer as per established VOC standards. Jadi standarnya sama dengan membersihkan kamar tamu. VOC itu adalah voice of customer. Jadi maksudnya suara pelanggan. Jadi standarnya sama dengan pelanggan atau tamu. Reports any maintenance deficiencies. Jadi kalau ada kerusakan yang di kamar staff atau officer juga dia melaporkannya. Reporting to housekeeping supervisor or assistant housekeeper back of the house. Dia melaporkannya kepada supervisor atau asisten back of the house. Okay, next, bellboy. Bellboy at land-based hotel helping passengers get to their rooms with their luggage. Jadi kalau di hotel darat, land-based hotel, bellboy itu biasanya pekerjaannya membantu tamu menuju kamarnya dengan membawakan koper-koper mereka. Biasanya pertama dia membukakan pintu gerbang di hotel, mempersilahkan masuk untuk menuju ke reception untuk check-in. Nah, setelah check-in selesai, biasanya bellboy datang membantu membawakan koper sama kunci untuk masuk ke kamar mereka. Setelah pintu kamar mereka dibuka, kopernya dimasukkan, bellboy pamit kembali lagi ke reception. Itu. And ensuring that passengers on board a cruise ship get what they need is the job of a bellman. Bellman or bellboy itu sama ya. Jadi kalau di kapal pesiar, kalau bellboy itu kerjaannya sedikit berbeda karena tidak seperti di hotel darat, dia tidak nyambut tamu, tidak mengantarkan koper, beda ya. Dia hanya memastikan dia menyediakan apa yang dibutuhkan tamu selain yang dikerjakan oleh cabin steward. Nih, misalnya ya,
cleaning hotel director office, executive housekeeper office, restaurant manager office, front office, purser office, and housekeeping office, delivering letters and delivering clean laundry to the guest cabins or stateroom. Jadi pekerjaan bellboy kalau di kapal pesiar ini membersihkan kantornya hotel director, kantornya executive housekeeper, kantornya restoran manager, terus front office, kantor purser, dan kantor housekeeping. Delivering letters, mengantarkan surat, and delivering clean laundry, mengantarkan laundry yang sudah bersih ke kamar tamu atau ke cabin tamu ya. Itu bedanya dengan hotel darat. Kalau hotel darat cuman bawakan koper masuk kamar udah. Karena kalau di kapal pesiar untuk koper itu nanti yang delivery cabin steward, bukan bellboy. Bellboy reporting to assistant housekeeper front of the house. Jadi dia melaporkan atau mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada asisten housekeeper front of the house, sama kayak cabin steward dan ini. Iya, sama dengan cabin steward. Okay, now is housekeeping utility or cleaner. Housekeeping utility atau cleaner atau juga disebut dengan housekeeping attendant atau juga disebut dengan multipurpose attendant atau juga disebut dengan cleaning service yang paling umum ya kalau di mall atau di hotel darat, atau disebut juga dengan PA attendant, public area attendant. Okay, it is the basic level. It is the basic entry level position in the housekeeping department. Jadi housekeeping cleaner atau housekeeping utility itu dia adalah pekerjaan yang paling posisi paling dasar, paling awal di departemen housekeeping. Jadi ketika kita melamar pertama kali pekerjaan housekeeping itu biasanya dapatnya posisi cleaner atau housekeeping utility. Sometimes called cleaner, kadang disebut juga dengan cleaner, or general purpose attendant atau general purpose attendant yang disingkat dengan GPA. This position requires performing any combination of cleaning tasks. Jadi pekerjaannya housekeeping utility itu dia mengerjakan berbagai macam kombinasi dari bersih-bersih. Tergantung nanti dia dapatnya apa. Kalau misalnya dia ditugaskan untuk membersihkan main lounge misalnya, tempat duduk-duduk, dia di situ aja bersihinnya. Tapi ada kalanya dia juga nanti ada dapat kerjaan yang grup sesuai dengan perintah bosnya. Okay. During a day or a night shift, ya selama siang atau shift siang atau shift malam, nanti akan dibagi dua. Ada yang shift siang, ada yang shift malam, terus nanti di rolling. Misalnya minggu ini atau cruise ini siang, minggu berikutnya malam, seperti itu. Under the supervision of one of assistant housekeeper back of the house and the housekeeping foreman. Jadi dia bekerja di bawah pengawasan asisten housekeeper back of the house dan housekeeping foreman housekeeping. The housekeeping utility cleans carpets, rugs, and upholstered furniture using a vacuum cleaner. Jadi housekeeping cleaner atau utility itu dia membersihkan karpet, permadani, terus furniture yang berupholster
yang dilapisi kain, yaitu upholster namanya. Using vacuum cleaner, menggunakan vacuum cleaner. Broom and shampoo, mesin sapu dan mesin sampo. Washes walls and ceilings, menyuci tembok dan langit-langit. Sweeps, menyapu. Mops, ngemop. And polishes floors, dan mengilapkan lantai. Attends public restrooms and removes trash, juga membersihkan public toilet dan juga membuang sampah. Usually housekeeping utilities work in teams. Biasanya housekeeping utility ini bekerja di dalam tim, so that they can maximize their effort and obtain the best result. Jadi mereka bisa memaksimalkan pekerjaan mereka dan menghasilkan mendapatkan hasil yang paling bagus, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi. Dia punya tugas untuk membersihkan tempat-tempat tertentu sendirian, tapi juga ada nanti pekerjaannya yang beregu atau dengan tim ramai-ramai. Okay, now we go to laundry. Laundry manager. Manager laundry supervises the operation of the ship's laundry by ensuring the manpower is well organized. Jadi laundry manager itu dia mengawasi operasional laundry kapal dengan memastikan manpower laundry, orang-orang yang di laundry itu well organized. The equipment is in good working order. Jadi peralatannya juga selalu bekerja dengan baik. The chemicals consumption is kept under control. Ini konsumsi chemical itu tetap di bawah kontrol, lalu diawasi ya. And all cabin linen, dan semua cabin linen, table linen, kain ya, linen itu kain, kayak taplak meja gitu. Cabin linen itu yang berada di dalam kamar tamu, seperti spray, pillowcase, sarung bantal, itu disebut dengan cabin linen. Towels, handuk, passengers private clothing, baju pribadi tamu, and cruise uniforms, dan seragam kru are properly washed and pressed. Jadi itu laundry manager itu memastikan semua itu berjalan dengan baik. Baju pribadi tamu, linen yang di kamar tamu, linen restoran, seragam kru itu dicuci dengan baik dan disetrika dengan baik, properly ya. Intinya dia mengawasi semua operasional yang ada di laundry, baik itu dari manpowernya, orang-orangnya, mesinnya, terus kualitas dari laundrynya sendiri, kebersihannya juga, dia yang ngawasin semuanya. And now is laundry supervisor or foreman laundry. Jadi di bawah laundry manager itu ada supervisor laundry atau foreman laundry, tergantung dari besar kecilnya kapal. Kalau besar biasanya ada supervisornya, kalau enggak besar enggak ada. Okay, he or she is in charge of the functioning of the laundry in the absence of laundry manager. Jadi dia yang in charge atau bertanggung jawab apabila berjalannya laundry, apabila laundry manager sedang tidak ada, misalnya lagi off, itu nanti yang menggantikan laundry manager itu supervisor laundry.
atau foreman laundry. He must have the knowledge of all aspects of the laundry equipment, chemicals, and fabrics. Jadi laundry supervisor atau foreman laundry itu dia harus tahu semua tentang laundry, baik itu dari equipmentnya, peralatannya, chemicalnya, dan bahan-bahan yang ada di laundry. Ya, penggantinya laundry manager. Oke, linen keeper. Linen keeper itu adalah penjaga linen, penjaga ruang linen room. Ya. Controls and coordinates the receiving and issuing of all cabin and restaurant linen. Jadi linen keeper ini yang mengontrol dan mengkoordinasi keluar masuknya semua linen restoran dan linen cabin. Ya, seperti yang saya sebut tadi, linen itu kainnya. Kalau linen restoran berarti dia kayak napkin, terus kayak tablecloths. Terus kalau cabin linen itu seperti spray, sarung bantal, napkin juga, dan lain-lainnya. Okay. Takes inventory of linen supplies and keep tracks of linen results in their misuse. Jadi dia juga yang menginventarisir, menginventory, yang menghitung persediaan linen, and keep tracks of linen result in their misuse, dan dia yang mengawasi juga yang tracking penyalahgunaan linen. Misalnya ada linen yang robek, linen yang stain, yang kotor, itu nanti dia menghitung semuanya, karena itu penting untuk nanti apabila ada yang rusak harus ada gantinya lagi, harus dihitung. Jadi ketika nanti belanja linen lagi, tahu berapa yang rusak, berapa yang stain yang nggak bisa dipakai lagi. Damage and disappearance, ya, damage yang rusak, disappearance itu yang hilang, thus ensuring the efficiency of the operation. Nah, sehingga dia memastikan efisiensi dari operasional. In most cases, the linen keeper is the right arm of the laundry manager. Jadi di kebanyakan kasus atau di mayoritas kapal, bahwa linen keeper itu dia adalah tangan kanannya dari laundry manager, orang kepercayaannya laundry manager, ya. And is a strong candidate to the laundry manager position. Dan dia juga adalah kandidat yang paling kuat untuk menjadi seorang laundry manager atau position. Itu kalau nggak ada laundry supervisornya. Tapi kalau misalnya ada laundry supervisornya, kandidat setelah laundry master ya laundry supervisor gitu. Atau foreman dulu. Okay, now is dry cleaner or end washers. Jadi dry cleaner, end washers itu adalah posisi yang bertugas untuk mencuci saja, cuci aja kerjaannya gitu, mencuci dan mendry cleaner. Dry cleaner itu membersihkan juga, mencuci juga, tapi tidak menggunakan air. Ada mesin khusus untuk dry cleaner. Dia di bagian itu aja gitu kerjaannya. Yeah, he or she is in charge of dry cleaning of the hotel linen and guest clothing, and washers does the laundering of the linen, uniforms, and guest clothing. Jadi yang dry cleaner itu dia in charge for dry cleaning of the hotel linen and guest clothing. Dia bertugas untuk dry cleaning aja baju tamu sama linen hotel yang tidak bisa dicuci pakai air.
And washer does the laundering of the linen, uniforms, and guest clothing. Sedangkan washer, dia yang melondri linen, seragam, dan baju tamu. Okay, now laundryman. He attends the various tasks as directed by the laundry supervisor, foreman, or manager. Jadi sekarang laundryman. Laundryman itu ya anak laundry, orang yang bekerja di laundry, tapi dia yang posisinya paling bawah. He attends the various tasks. Dia melakukan berbagai macam pekerjaan sebagaimana yang diarahkan oleh laundry supervisor, laundry foreman, atau laundry manager. Dia serabutan kerjaannya. He or she has to be familiar with all laundry equipment and machinery such as washers, dryers, presser, mangler, and dry cleaning, as well as the handling of computerized chemical dispenser. Jadi laundryman itu juga harus familiar, harus tahu juga semua peralatan dan mesin yang ada di laundry seperti washer, dryer, presser, mangler. Washer itu mesin cuci, dryer itu mesin pengering, presser itu mesin setrika, mangler itu pengering, mesin pengering yang sangat besar, biasanya digunakan untuk mengeringkan spray atau linen sheet dan juga pillowcase atau sarung bantal. Ingat ya, mangler namanya. And dry cleaning, dia juga harus tahu itu, karena bagaimanapun juga nanti karirnya akan naik menjadi posisi-posisi yang lain, jadi harus tahu. As well as the handling of computerized chemical dispenser, begitu juga dengan cara menghandle chemical dispenser chemical yang dioperasikan melalui komputer. Ini juga harus tahu ya, nanti diajarin. Tailor, sometimes included in the laundry department or reporting directly to housekeeping. Jadi kadang-kadang tailor itu penjahit ya, penjahit. Dia termasuk di departemen laundry kalau laundrynya punya departemen sendiri. Kalau nggak punya departemen sendiri, dia langsung report ke assistant housekeeper front of the house. The position of tailor or seamster covers a variety of small tasks related to repairing and mending linen, curtains, upholstery, bedspread, and crew uniforms. Jadi posisi tailor itu di sini mengcover berbagai macam pekerjaan di dalam memperbaiki dan menjahit linen, curtain, gorden, upholstery, bahan-bahan kain untuk untuk furniture namanya upholstery, bedspread itu yang digelar di atas matras, di atas kasur, itu namanya bedspread kain, and crew uniforms, dan seragam kru. Some cruise ships are equipped with a tailor shop. Jadi beberapa kapal juga dilengkapi dengan tailor shop. Jadi ada ruangan khusus tailor ya, khusus penjahit, which may be shared with the upholsterer, though the latter is usually part of the technical maintenance department. Biasanya dia sharing sama upholsterer. Jadi bagian tukang kain
tukang kayu juga itu biasanya berbagi ruangan dengan mereka. Walaupun upholsterer itu dia bagian dari departemen maintenance dan technical. Walaupun beda departemen tapi ruangannya jadi satu. Okay, now is florists. Florists employ their own florists. Jadi florist itu dia memperkerjakan floristnya sendiri. Dia sendirian maksudnya. Tapi tergantung besar kapalnya. Kadang ada 2, kadang cuma 1 florist. Florist itu tukang bunga ya. Providing attractive flower arrangements for entire hotel is their responsibility. Jadi dia menyediakan karangan bunga yang sangat menarik untuk semua hotel atau ruangan yang ada di hotel atau di kapal pesiar. They report to the horticulturist. Dia melaporkan kepada horticulturist. Cuman biasanya kalau di kebanyakan kapal itu langsung ke assistant housekeeper front of the house. Enggak ada horticulturistnya. Ini biasanya kapal yang sangat besar sekali baru ada. Okay. His or her duties are collect fresh flowers from gardeners every day. Dia pekerjaannya adalah mengambil bunga yang masih fresh dari gardener every day, setiap hari. Dia ambil dari tukang kebun. Itu kalau di hotel darat ya. Kalau di kapal biasanya dia langsung ngambil ke controller biasanya. Terus purchase flowers for the dealers. Dia yang memesan bunga. Kalau misalnya butuh bunga, dia juga yang memesan langsung ke dealernya. Terus prepare different flower arrangement for different areas, lobbies, front office, restaurant, guest room, banquet halls, etc. Jadi yang menyiapkan karangan bunga untuk tempat-tempat yang berbeda seperti lobby, front office, restoran, kamar tamu, dan juga banquet. Treat cut flowers so that they last longer. Memperlakukan bunga Okay, I think that's it for the housekeeping department positions. Ya, itulah tentang posisi-posisi di departemen housekeeping. Apabila ada yang tidak jelas, if you have any question, just let me know. Or